Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tentang aplikasi ujian sekolah berbasis digital atau online. Nah, yang mempunyai hosting bisa dihostingkan nanti, atau seperti yang di sekolah saya menggunakan sistem jaringan lokal atau memanfaatkan jaringan WiFi sekolah yang ada. Nanti untuk siswanya menggunakan sistem IP server ditambah dengan nama foldernya. Nanti kita praktekkan saja ya. Untuk mempersingkatnya, kita langsung install aplikasinya dulu. Yang pertama ya, siapkan dulu examnya. Di sini saya menggunakan exam PHP 7.1. Terus ekstrak filenya. Setelah diekstrak, kita kopikan filenya ya. Ini filenya kita kopikan ke dalam folder exam. Tempat instalannya itu kebetulan saya installnya di C. Nanti kita cari di C exam pp, terus cari lagi folder htdoc. Nah, kita pastikan di sini. Nah, untuk selanjutnya kita cek dulu ya. Kita cek dulu database-nya. Jadi di sini ada file database. Kita lihat di sini dbuts namanya, atau kita cek lagi di config database-nya dbunbks. Nanti disamakan ya, dbunbks. Nah, ini bisa dirubah atau mau sama juga terserah. Kita pakai aja ini yang ada ya, dbunbks. Oke. Kita siapkan. Oke, sekarang kita sudah dikopikan, kita buka examnya. Ini otomatis kita start examnya, terus kita lari ke PHP MyAdmin. Untuk exam saya rasa udah semua bisa install ya. Kita buat new atau baru, kita pastikan di sini. Nah, ini saya bilang tadi mau dirubah atau enggak terserah. Kita buat. Nah, kalau sudah dibuat, kita import database-nya dulu. Import database-nya, kita cari filenya di C ya, exam htdoc, terus nama foldernya unbks, ada folder db. Nah, ini folder db kita panggil. Kita ke bawah, scroll ke bawah, ada kirim atau go ya. Nah, selesai. Kalau sudah selesai, kita masuk ke, kita panggil ya, localhost unbks. Foldernya kan unbks ya, unbks ya, udah ada di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk loginnya, kita username-nya admin, passwordnya admin 123. Bentar. Ya, username-nya admin, passwordnya admin 123. Kita review dulu. Di sini ada dashboard, terus ada data siswa. Nah, data siswa ini masih kosong. Data guru juga masih kosong. Data kelas ini bisa kita rubah. Ada lagi jurusan yang menggunakan sistem misalkan di sekolah SMA atau SMK, ini kita bisa pakai. Tapi kalau misalkan tidak ya, kita pakai aja misalkan umum. Kita buat ya umum, atau dikosongkan juga tidak masalah gitu. Terus mata pelajaran. Nah, ini untuk supaya enggak banyak ya, nanti bisa dirubah ya, kita tambah atau kita hapus. Bang soal, ada hasil ujian, ada cetak kartu. Nah, cetak kartu otomatis tuh ngedownload, tapi karena di datanya masih kosong, kita buat dulu satu-satu. Contoh ya, kita buat datanya, namanya misalkan si A, NIM-nya 111, kelasnya kelas 10 misalkan ya, ininya umum, atau kita tambah misalkan kelas 7 atau kelas 6, kelas 5, terus terserah ya, kita buat. Ini buat contoh, kita simpan. Terus kita buat lagi si B, misalkan si B NIM-nya 222 misalkan ya, atau ini nomor, bisa nomor induk ya, ini bisa nomor induk, kelasnya sama, terus jurusannya umum ya, kita simpan. Atau di sini kita bisa menggunakan misalkan
format download format di sini dulu. Kita download dulu formatnya. Nah, kita open seperti ini ya. Ini kita misalkan tadi kan udah ya, misalkan 333 444. Nah, ini contoh saja ya. 444 ini si C dan seterusnya gitu ya. Ini D, ini si E, kelasnya sama, ini jurusannya kan umum tadi ya, kita tambah umum, ini sama. Nah, kalau misalkan siswanya banyak ya, setelah itu kita save. Nah, di sini kita import file, di sini import file tadi di download ya, sini simpan. Nah, ini udah ada ya datanya tuh, otomatis masuk. Oke, setelah itu kita masuk ke data guru. Data guru seperti tadi kita bisa download tambah ya seperti ini, tapi kita buat aja dulu satu. Nimnya misalkan berapa ya, 10 misalkan ya, namanya guru 1, simpan. Nah, mapel nanti kita buat dulu ya. Jurusan udah kita mapelnya di sini udah ada nih. Misalkan apa ya? Misalkan bahasa Indonesia ini nomor berapa nih? Bahasa Indonesia ada nggak? Bahasa Indonesia nomor 19 ada. Nah, gini aja. Contoh misalkan ini udah saya, kalau mau dihapus mapelnya ya. Untuk mapel bisa dihapus dulu, nanti baru di buat ulang mata pelajarannya yang tidak sesuai gitu. Andai kan tidak sesuai. Nah, guru ini kita aktifkan dulu dan atur dulu mapelnya yang diampu. Misalkan tadi dia pegang pelajaran bahasa Indonesia si guru ini, terus kita simpan, jangan lupa aktifkan ya. Nah, nanti sini apakah yakin urusan password otomatis NIP. Nah, ini dia untuk masuk loginnya, ini guru seperti ini. Oke ya, seperti ini. Yang data siswa juga sama, kita aktifkan. Kita langsung aja di sini aktifkan all ya. Nah, ini nanti dia untuk loginnya, ini NIM-nya. Oke, kita masuk lagi ke bank soal. Nah, di bank soal ini kita bisa satu-satu atau kita bisa dua apa namanya, dua download formatnya bisa gitu ya. Terus hasil ujiannya karena belum ujian, nah cetak kartunya kita download dulu aja. Contohnya seperti ini, download kartunya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini sudah diatur sekolah ya, sekolah yang saya buat. Nah, ini jadinya ya udah sesuai. Nanti kita bisa edit ya. Dari mana dulu enaknya nih? Kita coba contoh dulu aja ya buat bank soalnya ya. Buat bank soalnya ini A B C D E, kita bisa sampai E, bisa sampai D ya. Nah, kita editnya di sini. Di sini kita lari dulu ke config. Nah, maaf ya, biar ini kita lari di exam biasa di folder yang htdoc-nya, terus kita cari folder UNBKS-nya. Di aplikasi ini kita buka folder config. Nah, di config ini ada lagi config. Nah, di sini kita bisa rubah dari nama sekolah, nama aplikasi dan yang lainnya ya. Di sini ada jumlah opsi. Nah, jumlah opsi ini kita bisa rubah sesuai, misalkan andai kan kita sampai E ya berarti kita buat 5 di sini pilihannya, tapi saya buat sampai D saja berarti 4 di sini, A B C D ya. Terus ini bisa kita rubah sesuai keinginan, nama sekolah gitu ya. Dan atau di sini juga kita, di sini nggak ada, kita rubah di sininya aja ya, kita edit sini. Terus apalagi database-nya ada di sini, di database-nya kita coba, kita buka dulu di DB-nya. Sini nggak ada yang berubah. Nah, paling di situ ya, di menu config kita edit-editnya. Oke, selanjutnya kita buat bank soal. Nah, di bank soal ini kita download aja dulu formatnya. Download formatnya. Nah, ini
seperti ini formatnya. Ini di sini soalnya, di sini pilihannya. Ini kita kosongkan saja karena kita kan sampai 4 aja ya. Kalau misalkan sampai 5 ya sampai 5. Jawabannya tinggal isi di sini, jawabannya A atau B. Ya, di Excel lah yang banyak tulisannya seperti Indonesia kan banyak seperti cerita ya, ada garis baru di Excel nih. Kalau misalkan ya mungkin udah pada tahu ya, kalau misalkan kita enter kan dia ganti kolom tuh. Terus gimana? Yang belum tahu ya, yang belum tahu gimana supaya dalam satu kolom, karena misalkan dia garis baru atau alinea baru, kita tekan ALT dan enter. Nah, dia tulis lagi, tekan garis baru lagi ALT enter. ALT enter. Ya, nah seperti ini. Jadi dalam satu kolom dia masih ada gitu ya. Dalam satu kolom dia bisa beberapa spasi itu. Apa ya soalnya yang buat banyak soal ya. Dulu kita ini aja kali ya. Contoh soal yang ada apa ya. Nah ini dah contoh lah. Nah ini udah ada nih. Contoh ini misalkan bahasa Indonesia, soalnya ada berapa isinya dulu. Misalkan ada 50 soal. Nah di sini ada bobot, ada soal opsi A, opsi B dan lainnya. Nah ini untuk bobot apa? Misalkan soalnya ada 50, kan poinnya itu nilainya 100. Nah kita bagi 2, 100 dibagi 2, berarti setiap satu soal itu poinnya 2. Jadi kalau misalkan 50 berarti kan 100. Nah terus gimana kalau yang 25 soal? Nanti tinggal sesuaikan saja dengan jumlah soal dan bobotnya nanti. Atau yang misalkan soalnya cuma 40 seperti apa ya, pelajaran yang suka beda itu matematika dan IPA, misalkan 40 soal saja dia. Dan nanti berarti guru itu bisa memperkirakan misalkan soal yang ini poinnya 3, yang ini 2. Nah seperti itu bisa ya. Oke, kita upload aja soalnya. Nah sini kan udah ada nih, kita import dulu filenya guru 1 bahasa Indonesia ya, karena memang kan tadi saya udah aturnya bahasa Indonesia. Kita cari dulu soal Indonesia, tadi udah ada ya. Nah ini soal Indonesia, kita simpan. Kalau sudah kita simpan, nah otomatis masuk nih. Nah ini ada beberapa kasus yang kadang buat bingung, seperti bahasa Inggris dan matematika. Di sini kadang dia nggak bisa masuk karena ada tanda baca yang banyak itu, seperti tanda kutip atau pokoknya simbol-simbol ya yang banyak itu ya, atau tanda koma di atas gitu ya. Nah itu tidak bisa masuk biasanya di sini. Contoh juga data siswa namanya suka ada kan titik koma di atas, itu bisa dihapus atau bisa menggunakan diganti dengan spasi aja gitu ya. Nah ini sudah ya, udah selesai, data siswanya juga sudah ada. Nah sekarang kita coba buat jadwal ujiannya. Jadwal ujiannya sekarang misalkan ya, kita ini bahasa Indonesia ininya akunnya 10 ya. Kalau login dulu, kita masuk ke akun guru sini. Bang soalnya dia udah ada, dia bisa upload soal di sini atau bisa juga oleh operatornya diuploadkan gitu ya, diimportkan gitu ya. Bisa oleh operator atau bisa gurunya juga buka gitu ya. Yang misalkan secara online yang lebih enak, gurunya ngisi sendiri aja gitu. Terus kita buat ujiannya. Misalkan kita tambah sini ujiannya. Nama ujiannya misalkan ujian sekolah, atau bisa juga dengan ujian ulangan harian gitu ya, terserah. Mata pelajarannya Indonesia, jumlah soalnya kan tadi 50 ya, kelasnya kelas 10, jurusannya umum, tanggalnya ya, kita buat tanggal sekarang ya, berarti tanggal sekarang, waktunya 60 menit misalkan ya. Soalnya diacak atau diurutkan, diacak misalkan, jadi antar siswa nanti tidak akan pernah sama gitu, berbeda-beda karena soalnya diacak-acak. Nah ini untuk jamnya supaya bisa dilakukan sekarang berarti ya. Ini aja kita buat berarti 00 ya, 01 bukan 01 ya,
0001. Ini 12.15 PM. Ntar kita buat berarti 12.00. Gimana kosong ya? Kosongnya tidak ada. Misalkan kita buat aja deh dari kemarin, misalkan ya dari kemarin aja nih, kita buat dari jam 12 misalkan sampai tanggalnya kita buat sampai 10 M gitu ya, kita simpan. Nah ini sudah dibuat. Nah ini tokennya, untuk mata pelajarannya. Oke, sekarang kita simulasikan siswa untuk ujian. Nah kita anggap aja menggunakan sistem jaringan lokal gitu ya. Kita sistem jaringan lokal seperti ini anggap aja handphone siswa. Nah untuk yang menggunakan sistem jaringan lokal, tidak menggunakan sistem online, kita lihat saja di sini IP servernya berapa dia ya. Gampang, bisa kita klik aja wifi nya, properties, nanti ada keluar. Atau saya menggunakan jaringan LAN ya, itu di sini. Nah ini IP-nya, IP dari wifi ini kita kopikan. Nah berarti di sini kita pastekan, ditambah dengan folder UNBKS nama ininya ya. Nah tapi saya ingat lagi, server dan handphone siswa terhubung dalam wifi yang sama. Di server dan wifi HP anak itu terhubung ke dalam server yang sama. Mau ada pulsanya atau ada pulsa, ada data internetnya atau enggak, yang penting jaringannya terhubung, pengganti kabel LAN nanti itu ya. Setelah kita enter, nah ini masuk nih. Nah tadi kan akun siswa itu berapa ya, saya lupa lagi, 111 ya, itu 11, passwordnya 111 karena NIPD dengan passwordnya itu juga ya. Nah udah, dia masuk, si A nih masuk. Kita lihat ujiannya belum ada data karena memang apa nih, berarti edit aja waktunya. Oh ini belum di ini, kelasnya kelas umum pan. Tadi refresh dulu, coba apa nih yang belum ada waktunya. Ini jam pukul 13. Ini berapa sih? Belum 12.00. Umum. Bentar, kita cek dulu. Nah udah nih ya, ini udah keluar, misalkan jadwal ujiannya udah keluar, kita ikut ujian. Nah andaikan waktunya belum keluar, waktu di siswa ini, dia tidak akan ada tombol hijau ini. Tombol hijau ini tidak bisa diklik ya sebelum jadwal ujiannya dimulai. Kalau misalkan dia sudah warnanya hijau ini, berarti dia sudah bisa mengikuti. Nah masukkan tokennya dulu di sini, nanti guru itu kasih token untuk siswa mengikuti ujian. Kita kopikan tokennya, kita masuk di sini. Maaf, kopikan. Nih kita baru klik mulai, klik OK. Nah seperti ini ya. Supaya cepat gimana ini, saya klik ini aja ya, asal saja ya. Nanti siswa klik misalkan A, selanjutnya B, selanjutnya, seperti itu aja. Di sini ada navigasinya. Kalau misalkan dia sudah selesai, warnanya hijau seperti ini. Saya pilih aja A aja ya. Klik A, misalkan ya yang mana aja. Ini kan buat simulasi saja. Nah.
sama saja. Ada yang tertinggal ya, nanti siswa kan bisa balik lagi ya, siswa bisa balik lagi untuk mengisinya. Nah ini nah ini ada beberapa, ada 3 lagi yang belum ya. Nah di sini kalau misalkan kalau sudah selesai, ini kita isi dulu ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke 50, klik selesai, klik OK. Nah karena di sini otomatis dia keluar tuh nilainya 20, nilainya 20. Jadi setiap ujian dia tampil langsung nilai dia, tapi ini bisa kita atur supaya nanti misalkan nilainya jangan kita tampilkan ya, nggak jadi masalah. Kita berarti tinggal setting di sininya, di config-nya. Mana ini kan database. Nah ini di mana sih tampilkan, ntar saya cek dulu. Nah ini nih, ini di menu config juga sama ya, tampilkan nilai. Kalau misalkan mau ditampilkan berarti true tuh ya. Nih kalau misalkan tidak mau ya, ini kita kasih ini tanda ini ya. Oke, anggap ini selesai. Nah di sini guru bisa melihat langsung hasil ujiannya. Hasil ujiannya ini kita bisa lihat hasil ujian. Nah karena baru 1 siswa yang mengisi, di sini udah ada tuh rekapnya. Jadi jumlahnya yang benar 10, nilainya 20, bobotnya 20. Oke, seperti itu. Untuk editnya ya ini di sini aja, kita oprek-oprek aja nanti. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.